kemungkinan untuk rujuk tuh gimana sih? Karena kan yang kita tahu bahwa sang suami juga ada keinginan untuk rujuk, termasuk juga menimpa tatonya gitu ya. Kalau dari Lady sendiri gimana? Nah ya itu dia ya hal-hal yang sebelumnya nggak pernah apa ya bisa dibilang nggak terpikir gitu loh Kak, bahwa akan seperti ini, akan ada mediasi, akan ada itu jujur aku di luar dari pengetahuan aku gitu. Memang sejujurnya saat itu uh, dalam mengambil keputusan ini ya itu kondisinya memang marah ya gitu, Ya, memang marah seperti um, ya tahulah gitu ya, tapi kan dengan perkembangannya gitu. Dan jadi aku jadi berbalik gitu, maksudnya ya Tuhan, yang Tuhan mau apa gitu. Jadi aku benar-benar deketin sama Tuhan, lebih banyak berdoa lagi karena ternyata kan bukan hanya aku gitu, maksudnya uh, keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri, tapi itu juga menyangkut sama 3 anakku. Jadi ya aku minta doanya aja Kak, pasti. aku bisa mendapat jawaban Tuhan yang terbaik gitu, yang Amin. Tuhan mau untuk rumah tanggaku, untuk pernikahanku gitu sih Kak. Ini kan masih dalam proses gitu kan. Kita menghormati mediasi tanggal 2 Agustus gitu. Kayaknya mungkin salah persepsi deh kayaknya. Belum rujuk, belum. Kalau lagi ada masalah ataupun ada problem pasti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, mungkin ini kan ada berbagai macam pihak yang namanya apa? Mengakomodir, ada pendeta gitu kan ya. Nah, sah-sah aja untuk Bu Lady berkonsultasi, konseling, pendalaman Alkitab tentang pernikahan anak gitu. Supaya dalam artian dia mencapai apa namanya? Ada pencerahan atau perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kayak pencerahan lah gitu kan. Tanggal Sabtu 10 Juli itu kita udah udah ngobrol dengan tenang untuk memasukkan mau diregister kapan segala macam, dan memang sudah dijawab dengan konsisten gitu. Bisa lihat loh posisinya. Kita lihat kan tanggal 2 Agustus nanti seharusnya pihak dari Pak Randy itu kan memberikan proposal perdamaian gitu kan ya, atau hal-hal apa aja yang bisa membuat perdamaian nanti disampaikan di tanggal 2 Agustus itu. Apakah itu diterima Bu Lady atau dan Bu Lady-nya sendiri sudah punya jawaban sendiri, kan kita lihat di situ. Tapi yang dari mediasi pertama itu Bu Lady ya udah menyampaikan masih tetap sama deadlock. Saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab. Ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya kan kita harus hormati hukum ya. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda. Ini kan problemnya kan udah tiga kali ya, kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Lady ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia. Bu Lady dari pihak sana kita nggak mau mencampur adukan masalah lagi. Itu biarkanlah namanya ada moral justice di luar sana, dan juga ada kuasa Tuhan yang paling besar nanti ke depannya, nanti untuk mereka juga kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang Bu Lady di titik ini hanya untuk dirinya dia sendiri dulu, karena kalau dia kuat ya dia akan ngejalanin sendiri juga kan gitu, untuk dirinya sendiri. Ya luka batin kan pasti ada kan gitu. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok, karena kalau saya kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah Mbak. Saya mau perbaikin aja susah, apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya. Aduh, kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini. Minta maafnya ada, tapi kalau yang duduk berdua itu belum ada. Yang berubah banyak sih,
Maksudnya dengan skala masalah saya yang sebesar ini, keluarga, terus saya juga tanggung jawab saya sama anak-anak, nanti pemberitaan anak-anak kalau lihat gimana. Mungkin rasa tanggung jawab saya, rasa sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, terus ternyata enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Ya, contohnya ini. Gua berdiri di pihak si korban. Karena kita kan punya bini, punya anak juga gitu. Gua cuman kasih ingatin dia, coba lu di sisi si bini lu dan lu kedapatan begitu, gimana rasa lu? Gua cuma sampaikan itu aja. Ini udah. Gua nggak pernah soal itu, gua nggak pernah. Gak pernah sesibuk ini gitu. Nggak pernah ketemu yang begini. Soalnya itu udah gede banget. Yang saya sekarang lagi kerjain itu mempertaruhkan nama saya juga. Karena begitu nanti apapun yang terjadi, orang nggak mau tahu sebelumnya siapa yang bikin. Yang terakhir ini siapa sih? Kenapa kok bisa jadi gini? Kalau bagus itu syukur. Kalau jelek, muka sanas. Kenapa aneh? Selama saya di bidang ini baru kali ini fenomena. Jadi lama ya Pak ya? Orang bikin muka segede itu. Udah di luar itu gitu loh. Nggak pernah orang bikin begini. Tapi ya jujur ya. Kalau gua sendiri gua lihat sih nggak mirip. Karena gambar itu umum banget dan gua bisa buka di handphone aja sembarang udah dapat gambar itu. Nah itu sih kembali ke masing-masing ya, kepercayaan masing-masing gitu. Cuman selama saya bekerja di bidang ini, saya udah membuktikan, mendapat sebuah kenyataan. Mereka yang nato nama gitu, pasti ujung-ujungnya bukan hapus, pasti pisah. Pasti pisah dengan sering waktu lah. Pasti, cuman waktunya kapan aja. Saya nggak saranin untuk muka bininya lah. Takutnya yang itu terjadi. Gitu. Oh iya, tadi lagi. Ya. Jadi gua udah mikirin sebuah gambar untuk dia dan cocok banget untuk peristiwa ini. Saya nggak saranin untuk muka bininya lah. Takutnya yang itu terjadi. Gitu. Oh iya, tadi lagi. Ya. Jadi gua udah mikirin sebuah gambar untuk dia dan cocok banget untuk peristiwa ini. Karena gini, kalau misalnya kita hapus mukanya saja, nanti kan atasnya ada macan, ada itu kosong. Itu menjadi masalah lagi nanti. Dan lagian laser itu nggak bisa murni 100% bersih total. Itu butuh dana yang gede dan waktu yang panjang banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.